Halo, apa kabar? Salam sejarah, berjumpa kembali dengan Pak Niko. Terkait di luar masih hujan membasahi bumi, pada kesempatan ini saya akan bercerita terkait dengan peranan Indonesia di dunia internasional, terutama di dalam organisasi-organisasi, tapi juga tidak terlepas pada organisasi itu sendiri ya. Pertama, Indonesia adalah negara yang tergabung juga nantinya menggabungkan diri dengan PBB ya, meskipun telat sekitar 5 tahun. Kenapa bisa telat seperti 5 tahun kurang lebih? Yaitu karena Belanda tadinya belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia bergabung dengan PBB, dan sebagai negara anggota PBB sesuai juga dengan amanat Undang-Undang Dasar kita bahwa kita akan ikut menjaga ketertiban dunia. Indonesia mulai mengirimkan pasukan Garudanya. Pasukan Garudanya dikirim kemana saja? Ya, sejak tahun 50-an sudah dikirim ke negara-negara di Afrika, ada Kongo, ada Mesir, terusnya juga ke Timur Tengah, yang ramai sempat misalnya di Libanon, itu pasukan Indonesia juga terlibat. Tapi tidak hanya yang di jauh-jauh, tapi juga yang dekat. Misalnya apa? Misalnya di lingkup Asia Tenggara, yaitu di Kamboja. Jadi Indonesia juga terlibat. Pasukan Garuda Indonesia termasuk yang cukup diandalkan ya. Di Asia terlibat, di Afrika, di antara Asia Barat, atau kita bisa sering sebutnya sebagai Timur Tengah. Terusnya juga kita bisa sebut juga di Eropa juga Indonesia juga berperan ya, di Bosnia dan sebagainya. Itu menjadi catatan tinta emas Indonesia dalam usahanya menjaga ketertiban dunia. Sekarang saya mau bahas lagi sedikit tentang lainnya. Jadi ada konferensi Asia Afrika yang dipelopori oleh Indonesia salah satunya, yang bisa terlaksana di Bandung. Terusnya melahirkan Dasar Bandung. Ini waktu itu sekitar 29 negara bisa hadir. Itu menjadi suatu pendorong, pemberi semangat ya untuk negara-negara yang baru merdeka waktu itu, menyatukan diri, menyatukan visinya untuk menentang ya penjajahan. Dan ini juga menjadi salah satu cikal bakal organisasi yang sangat besar yang dipelopori oleh Indonesia juga, salah satunya terusnya oleh Yugoslavia di masa Bros Tito, yaitu gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini sangat penting nih, artinya waktu itu karena ada dua kekuatan dunia yang saling bergesekan, bukan hanya bergesekan tapi juga bertemu di medan-medan pertempuran ya, antara blok barat yang dikomandoi oleh Amerika dan sekutunya dengan blok timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet serta sekutunya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, perlu ada kekuatan baru. Kekuatan barunya itu dalam hal organisasi penyimbang, yaitu gerakan non-blok ini. Indonesia pernah jadi salah satu pimpinannya juga terkait menjadi tuan rumah di waktu ada KTT Gerakan Non-Blok di tahun 1992. Ini unik sejarahnya, kalau kamu sekarang sering pernah misalnya datang ke pameran atau nonton konser di JCC, Jakarta Convention Center, atau dulu sering disebut sebagai Jakarta Hilton Convention Center, itu adalah tempat yang dibangun ya dalam waktu yang cukup singkat menurut saya waktu itu, untuk menyiapkan diri menghadapi KTT GNB. Jadi karena tamu-tamu negara yang berjumlah ratusan itu, sampai kita mendatangkan mobil-mobil, ya bisa dibilang mobil-mobil mewah untuk menyambut tamu negara. Setelah itu mobil-mobil itu dijual kembali ya. Itu menarik juga. Terusnya peranannya dalam apa lagi sih? Ada yang namanya ASEAN. Jadi organisasi negara-negara di Asia Tenggara ya. ASEAN ini juga peranan Indonesia sangat besar ya. Negara terbesar di ASEAN pastinya itu Indonesia. Ada 5 negara yang menjadi pendirinya di ASEAN, yaitu ada Indonesia, ada Thailand sebagai tuan rumah yang waktu itu deklarasi Bangkok tahun 1967. Terusnya juga ada Malaysia, ada Singapura, dan ada Filipina. Jadi
Organisasi ini juga melihat bahwa waktu itu memang ada kekhawatiran ya tentang gerakan komunis yang semakin membesar juga di negara ASEAN, di perang Vietnam misalnya, dan berbagai tempat lainnya. Akhirnya ya ASEAN ini semakin maju, kerjasamanya juga meningkat, kerjasama ekonomi semakin kuat, terusnya juga ada anggota-anggota baru seperti misalnya Brunei Darussalam setelah mendapat kemerdekaan dari Inggris tentunya. Terusnya juga ada yang tadinya menjadi ancaman, yaitu ancaman serius, yaitu Vietnam. Terusnya ada Kamboja, ada Laos, dan ada Myanmar yang dulunya dikenal sebagai Burma, yang saat sekarang ini sebenarnya lagi ada masalah di dalam negeri mereka. Ya ASEAN berusaha untuk memperluas kekuasaannya juga ya dengan wilayah-wilayah sekitarnya, tapi memang masih berproses. Salah satu yang ingin menggabungkan diri dari ke ASEAN adalah Timur Leste, yang mantan provinsi ke-27 Indonesia ya. Masih berat ya untuk masuk ke sini karena masih ada yang negara yang belum setuju itu keterlibatan Indonesia di ASEAN. Bahkan sekretariat ASEAN itu ada di Jakarta. Jadi Sekjen ASEAN itu berarti bertugas di Jakarta, nanti baru ke tempat-tempat lain ya kalau dia berdinas untuk berkeliling di negara-negara Asia Tenggara. Berikutnya apa lagi sih? Berikutnya ada organisasi konferensi Islam atau OKI. Ini negara-negara Islam itu menggabungkan kekuatannya. Waktu itu memang isunya sangat strategis ya terkait masalah Israel Palestina. Tapi pada kesempatan berikutnya ya jadi wadah ya bagi negara-negara Islam atau negara-negara yang berpenduduk Muslim di berbagai belahan dunia ya. Jadi bisa itu dari Asia, bisa dari Afrika, bisa dia dari Eropa dengan adanya Bosnia Herzegovina setelah perang Balkan misalnya lebih mencuat, terusnya pecahan-pecahan dari Uni Soviet, terusnya juga mulai merambah ke sisi lain dunia itu di benua Amerika juga mulai terlibat. Jadi menarik sekali kerjasama di OKI ini. Terusnya apalagi sih ya, banyak lagi ya, kita banyak terlibat. Misalnya kita ikut mendamaikan masalah Kamboja. Jadi ada kita menjadi tuan rumah yang namanya Jakarta Informal Meeting ya. Jadi faksi-faksi yang bertikai di Kamboja itu digabungkan dan didamaikan. Ya sekarang terbukti ya Kamboja lebih stabil ya kondisinya, lebih berjalan lagi setelah masa lalunya yang cukup kelam ya, dengan adanya apalah istilahnya killing field, adanya Khmer Merah dan sebagainya, dan pembantaian dan rezim-rezim yang berkuasa masa-masa sebelumnya. Terusnya juga menengahi masalah Moro di Filipina Selatan, itu juga Indonesia berperan ya. Ada berbagai organisasi lain yang Indonesia melibatkan diri atau terlibat ya. Nanti dalam perkembangannya juga misalnya ada APEC. APEC ini Asia Pacific Economic Community ya. Ini melibatkan negara-negara di lingkaran Asia Pasifik ya. Jadi benua Asia dan juga Pasifik, yaitu yang ada di berbatasan laut dengan Samudra Pasifik. Negara-negara ini berperan ya. Ada negara-negara besar dan berkuasa dan Indonesia menjadi salah satunya, berperan juga, dan kita pernah juga menjadi tuan rumah waktu itu di Istana Bogor, tempat bersejarah yang salah satu yang mengawali dari konferensi Asia Afrika yang nanti juga melahirkan gerakan non-blok. Jadi di dunia internasional ini kita cukup berperan dalam menjaga perdamaian, ketertiban dunia, dan itu menjadi catatan yang penting bagi kita sebagai bangsa yang cinta damai dan tidak hanya berpangku tangan saja agar dunia ini lebih baik, tapi juga turut berperan serta aktif ya. Karena kita juga sebagai negara yang kita kenal sebagai negara yang bebas aktif. Jadi di kemudian hari harapannya kita terus bisa berperan dan jangan lupakan sejarah. Terima kasih.